Bayangkan jika benda kecil di genggaman tanganmu itu perlahan merusak penglihatanmu, mengubah postur tubuhmu, merusak tidurmu, bahkan memperburuk kesehatan mentalmu, semua tanpa kamu sadari. Itulah yang terjadi ketika kita terlalu lama menggunakan handphone. Apa yang tampak sebagai perangkat praktis justru menyimpan sederet bahaya tersembunyi yang mengintai penggunanya setiap hari. Tapi apakah kamu tahu seberapa dalam dampaknya terhadap tubuh dan pikiran kita? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu menekan tombol suka jika kamu peduli dengan kesehatanmu. Dan jangan lupa subscribe channel Kuak Fakta agar kamu tidak tertinggal fakta-fakta paling mengejutkan dan penting untuk hidupmu. Yuk lanjut menyelam lebih dalam. Mari kita mulai dari yang paling terasa namun sering diabaikan, mata. Menurut American Optometric Association, menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata digital. Ini bukan sekadar mata pegal atau buram sesaat. Dalam jangka panjang, kamu bisa mengalami gangguan fokus, mata kering kronis, bahkan resiko peningkatan tekanan intraokular yang bisa menjadi faktor pemicu glaukoma. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar, terutama di malam hari, bukan hanya menekan produksi melatonin, tapi juga mengacaukan ritme sirkadian tubuh kita. Ini menyebabkan jam biologis kacau, tidur terganggu, dan bisa berdampak ke sistem imun tubuh. Dan bukan hanya tidur, kita juga bicara tentang nyeri fisik yang nyata. Kondisi yang kini populer dengan sebutan text neck, ya, leher yang pegal akibat posisi menunduk saat bermain HP terlalu lama, telah menjadi masalah umum bahkan di kalangan remaja. Menurut studi yang dimuat dalam jurnal Surgical Technology International, sudut kemiringan kepala saat menunduk untuk melihat HP bisa memberikan tekanan ekstra pada tulang belakang leher, setara dengan menahan beban berkilo-kilo di satu titik. Bayangkan kamu memikul ransel berat setiap hari, tapi di bagian depan lehermu. Kamu mungkin berpikir, aku masih muda, belum terasa efeknya. Tapi faktanya, masalah ini berkembang perlahan, merusak postur dan memicu sakit kepala kronis, bahu kaku, bahkan bisa menjalar ke lengan. Studi dari National Institutes of Health menunjukkan bahwa penggunaan perangkat elektronik yang berlebihan pada remaja berbanding lurus dengan peningkatan laporan keluhan muskuloskeletal, terutama di area punggung atas dan leher. Lalu mari kita bicara soal psikologi. Ini bagian yang paling sering tidak disadari, namun dampaknya paling luas. Menurut penelitian dari University of Pennsylvania, semakin lama seseorang menggunakan media sosial melalui handphone, semakin tinggi pula tingkat kecemasan dan perasaan kesepian yang dirasakannya. Bahkan hanya dengan mengurangi penggunaan media sosial selama 21 menit sehari, partisipan dalam studi tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mental mereka. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita, secara biologis, tidak dirancang untuk menerima notifikasi dan informasi dalam jumlah besar setiap detik. Setiap like, komentar, atau pesan masuk memicu lonjakan dopamin, hormon yang berkaitan dengan rasa senang. Tapi ketika dopamin ini terlalu sering dipicu secara buatan, otak kita mulai kehilangan sensitivitasnya. Efeknya apa? Kita mulai merasa bosan dengan hal-hal sederhana, kehilangan motivasi, dan terus mencari kepuasan instan dari layar. Sampai di sini, kalau kamu merasa pernah merasakan efek-efek tadi, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Karena kamu tidak sendiri. Komentar dari kalian akan membantu orang lain merasa lebih sadar dan terhubung dalam perjuangan mengurangi ketergantungan digital ini. Masih ada hal yang lebih dalam. Para ahli neurologi mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penggunaan HP yang berlebihan terhadap fungsi otak. Menurut Dr. Manfred Spitzer, seorang ahli neuropsikiatri dari Jerman, penggunaan gadget secara berlebihan pada anak-anak dapat menghambat perkembangan area prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan. Ini berarti semakin mudah seseorang terpapar HP tanpa pengawasan, semakin besar resikonya mengalami gangguan konsentrasi, impulsivitas, dan masalah dalam pengendalian emosi. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin ini berkontribusi terhadap gangguan seperti ADHD. Di Jepang, pemerintah bahkan telah menerbitkan panduan penggunaan gawai bagi anak-anak dan remaja sebagai respons atas temuan meningkatnya gangguan konsentrasi yang dihubungkan dengan paparan digital berlebihan. Beralih ke sisi sosial, pernahkah kamu melihat sekelompok teman duduk bersama, tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya? Fenomena ini disebut dengan pubbing, sebuah gabungan dari kata phone dan snubbing, atau dalam bahasa sederhananya, mengabaikan orang sekitar demi layar HP. Efek sosial dari kebiasaan ini sangat merusak, hubungan menjadi hambar,
komunikasi tatap muka menurun, dan empati melemah. Menurut riset dari University of Essex, kehadiran sebuah ponsel saja, meskipun tidak digunakan, dapat menurunkan kualitas percakapan antar individu. Bayangkan, hanya dengan meletakkan HP di atas meja, komunikasi jadi lebih dangkal. Ini menunjukkan betapa dominannya pengaruh HP terhadap kehidupan sosial kita. Sekarang mari kita masuk ke isu yang mulai banyak diperbincangkan, radiasi elektromagnetik. Meskipun belum ada bukti konklusif yang menunjukkan bahwa radiasi dari HP secara langsung menyebabkan kanker, World Health Organization telah mengklasifikasikan medan elektromagnetik dari HP sebagai mungkin karsinogenik untuk manusia. Artinya, ada kemungkinan resiko jangka panjang, dan kita perlu bersikap bijak. Dalam satu studi besar yang melibatkan puluhan ribu pengguna HP di Eropa, ditemukan bahwa penggunaan HP selama lebih dari 10 tahun dapat meningkatkan resiko tumor belakang otak jenis tertentu. Sekali lagi, ini belum menjadi konsensus global, tapi cukuplah untuk membuat kita berpikir 2 kali sebelum tidur dengan HP di bawah bantal. Dan jangan lupakan pengaruh terhadap produktivitas. Pernah ndak kamu hanya berniat membuka HP sebentar, tapi tiba-tiba 1 jam berlalu begitu saja? Fenomena ini dikenal sebagai time displacement atau penggeseran waktu. Artinya, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, membaca, atau beristirahat tergantikan oleh aktivitas digital yang seringkali tidak penting. Studi dari Stanford University menunjukkan bahwa multitasking digital, yakni berpindah-pindah antara media sosial, pesan, dan video, dapat menurunkan efisiensi otak. Mereka yang sering melakukan multitasking cenderung memiliki kesulitan menyaring informasi yang tidak relevan dan fokus pada tugas utama. Jika kamu merasa sering terdistraksi oleh notifikasi atau sekedar membuka HP tanpa tujuan jelas, itu bukan salahmu sepenuhnya. Aplikasi-aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatianmu selama mungkin dengan menggunakan teknik yang sama seperti mesin slot di kasino. Setiap geser layar bisa memunculkan sesuatu yang baru, dan itu membuat otak terus terjaga. Kita juga tidak bisa mengabaikan dampaknya terhadap anak-anak dan hubungan keluarga. Banyak orang tua kini lebih sibuk dengan HP daripada bermain dengan anaknya. Di sisi lain, anak-anak yang tumbuh dengan paparan layar tinggi cenderung mengalami keterlambatan bicara, gangguan interaksi sosial, dan emosi yang tidak stabil. Berdasarkan penelitian dari Canadian Pediatric Society, balita yang menghabiskan lebih dari 1 jam sehari dengan layar memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif. Ini alarm bagi semua orang tua. Di pertengahan video ini kami ingin mengajak kamu sejenak untuk klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Mari sebarkan kesadaran ini agar lebih banyak yang bisa mengambil langkah nyata.